Baik, kita mulai dari latar belakang. Dari belakang makalah kami adalah masalah perkembangan teknologi dan dalam pendidikan. Jadi isu yang paling kita pegang di sini adalah digitalisasi dan keterampilan abad 21 semakin penting dalam pembelajaran. Kita tahu sekarang sudah zamannya teknologi yang menggeser metode pembelajaran. Di mana dulu kita tahu pembelajaran itu sudah hanya bisa dinikmati dengan pembelajaran langsung di kelas tatap muka. Namun sekarang pembelajaran sudah bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Sehingga pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana yang menghasilkan lulusan yang paham betul tentang teknologi dan perkembangan abad 4.0. Nah, untuk itu diharapkan bahwa semua peserta didik atau lulusan mendapatkan pembelajaran berbasis teknologi ini. Artinya, semua sekolah ataupun universitas sudah terintegrasi dengan teknologi pendidikan sehingga mereka memahami betul apa itu pendidikan teknologi zaman sekarang. Nah, namun pada kenyataannya yang menjadi masalah nanti adalah bagaimana penerapan teknologi pendidikan ini banyak sekali memiliki tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan akses dan kurangnya SDM, di mana nanti kita tahu sendiri tidak semua sekolah memiliki fasilitas atau akses dalam mengelola pembelajaran digital. Yang kedua, tidak semua atau bahkan banyak sekali SDM tenaga guru, dosen, dan pendidik lainnya yang kurang memahami bagaimana menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Lalu masalah isu yang lain nanti dibahas adalah bagaimana relevansi kurikulum dengan dunia kerja. Kita tahu banyak sekali lulusan kita tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara teori dan praktik. Tidak rahasia umum bahwa di Indonesia kita khususnya sekolah lama-lama belum tentu bisa menghasilkan pekerjaan atau mendapatkan kerja. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, bahkan ditambah S1 pun 4 tahun. Lulus kuliah pun belum tentu bisa mendapat pekerjaan. Kenapa? Bisa dibilang permasalahan yang menjadi isu penting masalah relevansi kurikulum dengan dunia kerja. Dan yang terakhir adalah bagaimana terus peran guru dan pemerintah di era pedagogik baru ini yang berlandaskan teknologi. Seperti apa baiknya kurikulum dan seperti apa guru dalam mengajar sehingga bisa memanfaatkan teknologi dan sekaligus bisa menciptakan lulusan-lulusan yang siap dengan dunia kerja. Baik, adapun tujuan dari makalah kami nanti masalah menganalisis isu-isu terkait peran teknologi dalam pembelajaran dan implikasinya terhadap pedagogi modern, yaitu pedagogi berbasis teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi pendidikan berbasis teknologi serta solusinya. Yang ketiga, menelaah dampak pembelajaran digital terhadap interaksi sosial dan kesehatan mental siswa. Dan terakhir nanti merumuskan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama adalah konsep orientasi baru dalam pendidikan. Ini disampaikan oleh Pak Dwi Pangga, namun karena beliau tidak hadir, izin, maka saya yang akan menggantikan. Baik, yang pertama, pendidikan berbasis teknologi. Menurut UNESCO 2023 bahwa peningkatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran mencapai 70% dalam 5 tahun terakhir. Artinya apa? Pendidikan berbasis teknologi ini telah menjadi tren utama dalam transformasi pendidikan global. Inovasi dalam metode pembelajaran seperti e-learning, hybrid learning, dan pengaplikasian kecerdasan buatan AI telah mengubah cara siswa mengakses informasi serta berinteraksi dengan materi pembelajaran. Tentu kita tahu bahwa AI ini sudah merambah di mana-mana sekarang, bahkan WhatsApp pun ada AI.
Sehingga anak SD pun sekarang udah mengerjakan tugas, positifnya adalah dia bertanya AI dulu. Kadang-kadang sama orang tua nggak perlu bertanya, cukup dia tanya AI ketika mengerjakan tugas. Itu yang saya lihat pada saat anak saya ngerjain tugas SD berkaitan dengan teori dan sebagainya. Dan sungguh luar biasa AI sekarang, bahkan anak-anak pun sudah bisa belajar mandiri. Baik, lalu bagaimana relevansi kurikulum abad ke-21? Nah, yang poin penting di sini yang dibahas adalah bagaimana kurikulum adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja adalah kunci. Artinya apa? Kebutuhan dunia kerja itu memerlukan kunci, yaitu kurikulum adaptif. Kurikulum adaptif itu maksudnya adalah kurikulum yang fleksibel atau yang tidak kaku. Artinya kurikulum yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya kurikulum ini dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi seperti sekarang ini. Nah, kenapa dijadikan kunci dalam hal kurikulum adaptif ini? Karena bisa dibilang keberhasilan suatu sistem pendidikan dalam mencetak lulusan yang baik, artinya lulusan yang berkompeten, itu bergantung sejauh mana kurikulum itu dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia industri dan profesi yang terus berkembang. Nah, lalu keterampilan apa yang perlu diterapkan dalam kurikulum adaptif dalam menjawab tuntutan dunia kerja? Salah satunya adalah kreativitas dan berpikir kritis. Ini sangat perlu di dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua adalah adanya keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Nah, keempat inilah yang dikenal dengan istilah 4C, yaitu kurikulum keterampilan abad 21. Apa itu 4C? Yaitu critical thinking, creativity, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi diharapkan di dalam pembelajaran itu akan menerapkan istilahnya memacu 4C, yaitu pemikiran kritis anak, di mana anak dalam pemikiran kritis itu memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi. Yang kedua adalah kreativitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Yang selanjutnya adalah komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan informasi secara efektif. Dan kolaborasi adalah anak-anak dituntut untuk mampu bekerja sama di dalam tim, tidak sendiri-sendiri saja. Nah, jadi keterampilan ini sangat penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di dunia kerja. Nah, masalah yang timbul di sini dalam penerapan kurikulum sering terjadi adalah tadi saya bahas kesenjangan antara pendidikan dan industri. Kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri dalam bentuk keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Kurikulum seringkali tidak mencerminkan kebutuhan saat ini di dunia kerja. Contoh, misalkan menurut Xie et al. 2022, keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang tinggi seringkali tidak cukup ditekankan dalam kurikulum. Kedua, menurut Ratnasari et al., dampak dari hal atas, lulusan menjadi tidak siap menghadapi tantangan di tempat kerja. Lalu bagaimana peran dan kapasitas guru di era digital? Yang pertama, di era digital ini perlunya adanya peningkatan kompetensi guru dalam penggunaan teknologi pembelajaran, sehingga bisa menggunakan metode pembelajaran yang inovatif yang bersifat digitalisasi. Menurut survei PGRI, bahwa hanya 30% guru percaya diri menggunakan teknologi. Dan tentu ini menjadi PR pemerintah dan pemangku kebijakan, bagaimana semua artinya guru itu memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Lalu bagaimana upaya meningkatkan pendidikan berbasis keterampilan ini? Yang pertama tentu saja
penerapan metode pembelajaran aktif, yaitu bisa saja berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan bisa mungkin pembelajaran berbasis masalah. Dan menurut Celik et al. 2024 bahwa integrasi teknologi seperti kecerdasan buatan AI sangat mendukung pembelajaran interaktif. Nah, untuk itu diperlukan tenaga SDA atau guru-guru yang terampil dalam hal kecerdasan buatan ini. Dan meningkatkan keterampilan siswa dan pengembang keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu yang slide dari Pak Dipangga. Selanjutnya, lebih detail masalah isu-isu kritis dalam orientasi baru pendidikan akan disampaikan oleh Ibu Suryati. Kepada Ibu Suryati kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Prof dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, isu-isu kritis dalam orientasi baru pendidikan. Next, Pak. Ya. Pendidikan global saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan baru dalam kebijakan dan implementasinya. 3 faktor utama yang menjadi fokus utama dalam orientasi baru pendidikan ini, yang pertama adalah terkait dengan dinamika kebijakan pendidikan. Ya, dinamika kebijakan pendidikan ini di mana kebijakan yang terus berubah akibat faktor sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua adalah tentang isu ras dan keadilan sosial. Ya, ini menjadi isu kritis dalam pendidikan, yaitu tentang ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan yang mempengaruhi kelompok tertentu. Biasanya ini antara perkotaan dan pedesaan sering menjadi isu-isu kritis yang menjadi bahan diskusi di dunia pendidikan tentang bagaimana ketidaksetaraan dan akses pendidikan di tingkat kota dan di tingkat desa-desa, apalagi desa terpencil. Yang ketiga adalah pengaruh budaya dalam pendidikan. Keberagaman budaya sebagai faktor penting dalam membentuk strategi pendidikan yang inklusif. Bagaimana pendidikan yang merata, pendidikan yang setara untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Ya, ini salah satu trennya juga pengaruh budaya dalam pendidikan. Jadi dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Next, Pak Zan. Tantangan yang kita hadapi adalah yang pertama tentang ketimpangan kebijakan pendidikan, di mana pendidikan sering menjadi alat politik yang menyebabkan perubahan drastis dalam implementasi kebijakan. Seperti yang kita ketahui ya, setiap ganti pemerintah, setiap ganti menteri, itu kebijakan-kebijakan pendidikan itu terus mengalami perubahan. Terus yang kedua adalah kesenjangan ras dan keadilan sosial. Seperti yang saya jelaskan tadi, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas bagi kelompok minoritas. Studi menunjukkan bahwa kurikulum sering tidak mencerminkan keberagaman sosial dan budaya. Pengaruh budaya dalam pendidikan. Pendidikan harus menyesuaikan dengan karakteristik budaya lokal agar lebih efektif. Nah, ini sudah banyak diterapkan, misalnya seperti di Bali ada THK, bagaimana kearifan lokal Lombok, khususnya yang di Lombok, dan di Jawa bagaimana kearifan lokal yang ada di Jawa itu sudah mulai diterapkan. Terus negara-negara dengan pendekatan berbasis budaya lokal menunjukkan peningkatan dalam keterlibatan dan hasil belajar siswa. Ya, ini kita contohkan pada misalnya di Finlandia ya, sudah mulai bagaimana menggunakan pembelajaran dengan pendekatan budaya, itu sudah balik ke pembelajaran pendekatan lokal. Next. Apa solusi dan harapannya? Yang pertama adalah pengembangan kebijakan pendidikan berbasis inklusivitas. Bagaimana menciptakan pendidikan yang merata untuk semua kalangan ya, sehingga bisa menciptakan kualitas pembelajaran yang lebih baik.
Yang kedua adalah partisipasi aktif siswa dalam proses pengambilan keputusan. Sekarang banyak pembelajaran kita sudah diarahkan ke pembelajaran berpusat pada siswa seperti menggunakan PJBL, PBL, dan lain-lainnya. Yang ketiga, integrasi nilai budaya dalam kurikulum dan metode pengajaran. Dengan kolaborasi antara akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat, pendidikan dapat menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Bagaimana seorang guru, seorang dosen, ya, pembuat kebijakan dan masyarakat, jadi bisa menciptakan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan. Lanjut, Pak Zan. Yang pertama kita kaji adalah bagaimana kesenjangan akses pendidikan. Ya. Bagaimana tantangannya? Kesenjangan akses pendidikan adalah ketidaksetaraan dalam kesempatan belajar yang disebabkan oleh beberapa faktor, ada ekonomi, sosial, geografis, dan teknologi. Faktor pertama di sini adalah faktor ekonomi. Bagaimana keluarga miskin kesulitan membiayai pendidikan anak. Kesempatan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik ini lebih rendah ya daripada keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang lebih bagus. Jadi jika pendidikannya tidak dirubah, kita tidak merubah bagaimana anak-anak kita di sekolah, di perguruan tinggi untuk mengarahkan mereka. Jadi warisan turun-temurun tentang kemiskinan ini terus berlanjut. Sehingga konsepnya adalah yang kita bekali mereka ini adalah bagaimana mereka mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Yang kedua adalah perbedaan perkotaan dan pedesaan. Tadi sudah saya jelaskan, kesenjangan digital, kurangnya akses ke perangkat teknologi dan internet di daerah terpencil ya. Ini sudah mulai diberikan solusi oleh pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah desa, pemerintah di daerah-daerah terpencil bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat, memberikan kesempatan kepada warganya untuk bagaimana bisa mengakses internet supaya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Yang keempat adalah faktor sosial dan diskriminasi. Perbedaan gender, etnis, dan status sosial mempengaruhi kesempatan belajar. Saya rasa di negara Indonesia sekarang khususnya terkait dengan gender, etnis, dan khususnya gender dan etnis ini sudah mulai merata ya. Perempuan dan laki-laki sudah mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Ini terkait dengan etnis juga hampir sama mendapatkan kesempatan belajar. Dan ini terkait status sosial. Tinggal bagaimana seorang orang tua untuk bagaimana mendorong anak-anaknya untuk mau lanjut sekolah. Jadi ini adalah kewajiban guru, orang tua untuk bagaimana memberikan motivasi kepada anak-anak sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk lanjut belajar ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Berikutnya adalah alokasi anggaran pendidikan sering tidak merata. Nah, ini biasanya kalau anggaran ini yang selalu menjadi isu atau tren penting di dalam meningkatkan pendidikan kita. Apa dampak dari kesenjangan akses pendidikan tersebut adalah meningkatkan angka putus sekolah, memperpanjang siklus kemiskinan, menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oke, next Pak Hasan. Solusi mengatasi kesenjangan akses pendidikan, strategi dan solusinya adalah pertama menggunakan subsidi dan bantuan finansial. Ada program beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar untuk siswa kurang mampu. Nah, ini biasanya untuk sekolah-sekolah negeri udah diberikan sekolah gratis ya. Itu dari SD, SMP sepertinya sudah dikasih gratis untuk sekolah. SMA mungkin tidak terlalu tinggi di sekolah-sekolah negeri, tapi kalau saya dengan Pak Hazan kemungkinan statusnya adalah anaknya di sekolah swasta ya, jadi tetap tidak ada bantuan di sekolah ya, jadi tetap kita bayar tiap bulan ya Pak Hazan ya. Berikutnya adalah bantuan biaya sekolah, transportasi, dan kebutuhan pendidikan lainnya. Yang kedua, pembangunan infrastruktur pendidikan,
mendirikan sekolah dan meningkatkan fasilitas di daerah terpencil. Ini tergantung bagaimana pemerintah desanya juga, apakah bisa. Saya pernah membimbing KKN di Lombok Timur, itu pemerintah desanya sudah menyiapkan akses internet, sehingga di sana di desa itu dia membuat sejenis perpustakaan gratis untuk anak-anak di desa, memberikan wifi gratis. Ya, saya lihat di situ bagaimana minat belajar siswanya atau anak-anak di desa itu mulai meningkat dengan adanya program-program itu. Ya. Berikutnya adalah menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas di daerah dengan akses terbatas. Ya, ini juga sepertinya pemerintah juga sudah mulai memperhatikan hal ini, banyak menempatkan guru-guru di daerah-daerah terpencil, ya, tidak seperti zaman-zaman dulu itu susah mendapatkan guru-guru yang berkualitas. Yang berikutnya adalah pemerataan akses teknologi pendidikan. Membangun infrastruktur internet di pedesaan, menyediakan perangkat digital untuk siswa kurang mampu. Berikutnya adalah desentralisasi dan transparansi anggaran pendidikan. Kayaknya yang transparansi ini juga agak sulit, ya, sehingga itu yang membuat hambatan, ya, kesenjangan bagi dunia pendidikan. Jadi di sini bagaimana memastikan distribusi dana pendidikan lebih merata, pengawasan terhadap alokasi dana untuk daerah terpencil. Ya, sekarang kalau macam-macam kan dijemput saja sekarang. Seperti itu. Harapan dan masa depan dengan kebijakan inklusif dan kolaborasi kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, kesenjangan pendidikan dapat dikurangi. Setiap anak tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau berkualitas. Next, Pak Hasan. Ya. Yang kedua, kualitas dan efektivitas pembelajaran berbasis teknologi. Mengapa teknologi dalam pendidikan? Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang besar dalam dunia pendidikan. Ya. Pembelajaran berbasis teknologi memungkinkan metode pengajaran yang lebih interaktif, menarik, dan fleksibel. Ya, jadi ini positifnya dengan adanya teknologi, seorang guru, ya, seorang siswa bisa belajar lebih inovatif dengan adanya teknologi ini. Guru-guru bisa menciptakan, bisa membuat media-media pembelajaran yang lebih baik dengan karakteristik materinya yang disampaikan, sehingga siswa lebih memahami bagaimana memahamkan siswa terhadap materi pembelajaran yang diberikan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa secara lebih optimal. Apa dampak positif terhadap integrasi teknologi dalam pembelajaran? Yang pertama adalah interaktif dan menarik. Ya. Yang kedua, fleksibilitas belajar. Yang ketiga adalah efektivitas pengajaran. Ya. Saya lanjut ke tantangan dalam integrasi teknologi. Nanti mungkin kita akan diskusi lebih banyak. Ya, tantangan dalam integrasi teknologi yang pertama adalah kesenjangan akses digital. Tidak semua siswa memiliki perangkat dan akses internet yang memadai. Kurangnya pelatihan guru sebagai pendidik masih menghadapi kendala dalam menggunakan teknologi secara efektif. Kendala ini biasanya kan yang mengalami kesulitan itu biasanya guru-guru yang agak senior, ya. Tetapi untuk kalangan-kalangan yang lebih muda itu sudah biasa dengan teknologi. Tinggal bagaimana motivasi seorang guru untuk mau menyediakan atau membuat media-media pembelajaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh mata pelajaran yang diajarkan, sehingga menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih inovatif. Ketiga, ketergantungan berlebihan. Pemanfaatan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial dalam pembelajaran. Betul, dengan adanya interaksi sosial, dengan adanya penggunaan teknologi yang berlebihan, antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan semua stakeholder yang ada di sekolah itu menjadi agak kurang terbatas, ya, karena luar biasanya pengaruh teknologi ini. Jadi mereka terkadang lebih banyak fokus ke teknologi, apalagi kalau ada sekolah yang bisa membawa
HP ke sekolah. Tapi rasanya ini sudah agak dibatasi sekarang. Biasanya ada yang kasih bawa ke sekolah, tetapi ditaruh di ruang guru, sehingga bisa mengurangi kesenjangan atau tantangan ini. Jadi teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi harus diintegrasikan secara efektif dan seimbang dengan metode tradisional untuk hasil yang maksimal. Kita ketahui bahwa seperti yang sudah kita kaji pada semester sebelumnya, bahwa bagaimana Finlandia, bahwa teknologi ini bukan satu-satunya alat pembelajaran untuk bagaimana memintarkan siswa, tetapi teknologi ini digunakan untuk sebagai alat untuk mencari sumber referensi. Mereka sudah kembali ke alam, bagaimana misalnya belajar tentang air. Air itu seperti apa sih, sifatnya bagaimana, bentuknya bagaimana. Nah, pada saat dia butuh sumber referensi untuk bagaimana sih bentuk dari H2O2, jadi butuhlah dia media untuk menjelaskan itu. Oh, ini H2O bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah huruf P. Seperti apa sih dia? Bagaimana sih rumusnya? Nah, itu diajarkan seperti itu. Jadi teknologi itu hanya sebagai sumber belajar tadi, tapi tidak sebagai satu-satunya alat untuk belajar ya. Jadi mereka sudah mulai kembali ke alam. Bagaimana membuat membuat kue, mereka langsung bikin kuenya bersama gurunya. Mereka membuat media-media inovatif atas bimbingan gurunya, seperti itu. Oke, next Pak Zan. Strategi meningkatkan efektivitas pembelajaran teknologi. Pertama adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis IT ini. Yang pertama adalah perlunya pelatihan guru, peningkatan infrastruktur, pendekatan blended learning, bagaimana pembelajaran tatap muka dan daring itu bisa diseimbangkan. Jadi di sini perlunya ada seorang guru untuk bagaimana paham terhadap pembelajaran, misalnya kalau menggunakan blended learning, bagaimana pembagiannya yang online dengan tatap mukanya, sehingga bisa menyeimbangkan kedua-duanya. Yang berikutnya adalah supervisi dan evaluasi. Nah, di sini perlu pengawasan terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi berkala terhadap dampak teknologi dalam motivasi, pemahaman, dan hasil belajar siswa. Apa hasil yang diharapkan? Yang pertama adalah pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan modern. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan abad ke-21. Yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk dunia kerja digital. Kita tahu ya, dengan adanya ini, anak-anak SMA sekarang sudah bisa menggunakan Canva ya. Dengan adanya Canva, mereka bisa membuat cover buku, bisa membuat buku ya, bisa membuat stempel. Nanti stempel itu bisa dijual ya secara online ya. Seperti contohnya ada anak saya yang masih kelas 1 SMA sudah bisa menggunakan Canva itu ya, diam-diam dia sudah bisa memasarkan produknya secara diam-diam. Saya lihat sudah ada beberapa hasil karya inovatifnya. Ya, saya kaget, oh ternyata dia sudah bisa memasarkannya. Bikin inilah yang penting untuk anak juga. Padahal saya tidak pernah mengajarkan, padahal dia lebih kreatif. Saya lihat anak-anak SMA sekarang ya. Jadi kita sebagai guru jangan ketinggalan untuk bagaimana belajar tentang IT ini. Ya, sehingga kita bisa menyeimbangkan antara siswa dan guru. Jadi pada saat komunikasi dengan siswa kita bisa nyambung gitu ya, seperti itu. Ya. Berikutnya, teknologi dalam pendidikan harus diterapkan secara terarah, inklusif dan berkelanjutan agar memberikan dampak maksimal bagi siswa dan tenaga pendidik. Oke, next Pak Azan. Ya, saya lebih cepat ya, kayaknya saya agak panjang ini. Dampak pendidikan terhadap interaksi sosial dan kesehatan mental. Dampak terhadap interaksi sosial dan kesehatan mental ini sangat penting ya. Bagaimana perubahan pola pendidikan dan teknologi berdampak pada interaksi sosial siswa,
Jika kita bisa mengarahkan siswa kita, bagaimana sih menggunakan teknologi ini sehingga memiliki jiwa sosial terhadap siswa satu dengan siswa yang lainnya, ya, sehingga dengan adanya interaksi sosial yang baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, itu akan bisa menciptakan kesehatan mental yang baik, ya. Dengan adanya kesehatan mental yang baik, kita bisa meningkatkan motivasi belajar, pencapaian akademik, dan kesejahteraan emosional siswa. Jadi dia saling terkait, ya, antara kesehatan interaksi sosial, kesehatan mental, ya, seperti itu. Sehingga pendidikan yang berorientasi pada kesehatan mental membantu siswa mengatasi tekanan akademik dan membangun keterampilan sosial yang lebih baik. Jika mereka memiliki teman-teman yang positif, ya, tentunya akan memungkinkan hasil belajarnya akan lebih baik dan mereka memiliki motivasi belajar yang lebih baik juga. Nah, tantangan dalam interaksi sosial dan kesehatan mental siswa ini yang pertama adalah peran media sosial. Peran media sosial di sini yang pertama, dampak positifnya membantu siswa tetap terhubung dengan teman-teman, ya. Jadi lebih cepat. Kalau zaman kita dulu kan harus kita jalan kaki jauh baru kita bisa ketemu dengan teman-teman, ya. Negatifnya, kecanduan media sosial dapat mengurangi interaksi sosial langsung dan meningkatkan kecemasan. Betul bahwa dampak dari ini kadang-kadang tetangganya sendiri tidak tahu, ya. Teman sekolahnya di sebelah mereka tidak tahu, gitu, ya, bahwa itu kakak tingkatnya apakah tahu atau enggak, gitu, ya. Terus berikutnya di sini adalah fenomena pubbing, lebih fokus pada perangkat digital daripada berinteraksi secara langsung. Berikutnya adalah ketimpangan sosial ekonomi, siswa dari keluarga ekonomi rendah lebih rentan terhadap stres dan kecemasan. Nah, ini jadi penting, ya. Ya, ekonomi itu dan ekonomi, gitu, ya. Jadi harus kita mempersiapkan bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan bagaimana seorang guru bisa mengarahkan siswanya untuk mendapatkan peluang-peluang kerja yang lebih baik, tidak hanya mengajarkan teori tetapi memberikan ilmu-ilmu praktik terhadap kebutuhan mereka ke depannya. Kurangnya akses ke layanan kesehatan mental memperburuk kondisi mereka. Jadi, pendidikan yang berkualitas harus memperhatikan interaksi sosial dan kesehatan mental agar siswa dapat berkembang secara optimal. Jadi, kesimpulan saya bahwa dengan adanya interaksi sosial yang baik akan membentuk kesehatan mental yang baik sehingga motivasi belajar mereka juga akan menjadi lebih baik. Oke, next, Pak Hasan. Ya, strategi untuk meningkatkan interaksi sosial dan kesehatan mental siswa. Yang pertama adalah integrasi pendidikan kesehatan mental dalam kurikulum, meningkatkan kesempatan interaksi sosial di sekolah, pengelolaan penggunaan media sosial, menyediakan dukungan psikologi sekolah. Ini guru-guru BK, ya, ini keterlibatannya sangat penting untuk bagaimana memberikan konseling yang mudah diakses bagi siswa yang mengalami tekanan psikologis. Ya, pelatihan bagi guru untuk mendukung kesejahteraan emosional siswa. Jangan sampai membuli siswanya padahal siswanya sudah mengalami tekanan. Sehingga perlulah memiliki konselor yang profesional, konselor yang baik, ya. Yang berikutnya adalah pelibatan orang tua dalam pendidikan psikososial. Jadi di sini adalah sangat penting bagaimana dari kalangan sekolah, guru, siswa, orang tua untuk bisa meningkatkan hal tersebut. Oke, lanjut, Pak. Ya. Mana dia tadi? Lagi 2 sepertinya, ya. Next, udah yang tadi di slideshow, Pak Azan. Ya. Hasil yang diharapkan, siswa yang lebih sehat secara mental dan sosial, lingkungan belajar yang lebih harmonis dan suportif, kualitas interaksi sosial yang lebih baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan bukan hanya tentang akademik, tapi juga harus membangun kesejahteraan psikososial siswa agar mereka siap menghadapi masa depan.
Next, Pak Hasan. Yang keempat, relevansi kurikulum dengan kebutuhan masa depan. Mengapa kurikulum harus beradaptasi? Dunia terus berubah dengan cepat, sehingga pendidikan harus membekali siswa dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan mereka. Ya, kurikulum tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan inovasi. Pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri akan menghasilkan lulusan yang kesulitan beradaptasi di dunia kerja. Ya, kemarin ada ada beberapa bulan lalu saya kebetulan mencari ini membuka lowongan kerja ya untuk yang mau dicari anak SMA, tapi ternyata yang daftar tuh banyak anak-anak S1 bahkan kesehatan gitu ya. Padahal untuk menjaga toko gitu. Tapi anak kesehatan ikut daftar juga. Sehingga saya lihat betapa mirisnya gitu kalau anak kesehatan sebenarnya bagus gitu. Tetapi terkait lagi penerima dunia kerja juga akan berpikir kira-kira akan dikasih gaji berapa ini anak gitu ya. Juga banyak beban psikologi bagi yang mau menerimanya kerja. Sehingga itu yang menjadi bahan pertimbangan kami juga untuk tidak menerima. Sehingga kami terima yang lulusan SMA karena banyak pertimbangan yang kami pertimbangkan. Sehingga kita sebagai tenaga pendidik di dunia kampus di tingkat SMA perlulah membekali anak-anak didik kita untuk bagaimana menggunakan ini konsep-konsep yang sudah mereka dapat untuk menciptakan kerja setelah mereka lulus. Jadi tidak hanya sebagai pencari kerja, tapi bisa menjadi pencipta kerja walaupun dia tamat SMA, walaupun dia baru tamat kuliah. Jadi modal itu tidak satu-satunya masalah untuk bagaimana mereka kerja, tetapi motivasi dan semangat itu sangat penting. Selanjutnya adalah transformasi kurikulum menuju masa depan. Ya, seperti kurikulum berbasis kompetensi dan keterampilan abad ke-21, integrasi teknologi dalam pembelajaran, fokus pada soft skill dan karakter, kolaborasi dengan industri. Nah, kolaborasi dengan industri ini contohnya pada perguruan tinggi, pendidikan dan industri harus bekerja sama untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan tren global. Program magang dan kerjasama riset membantu siswa memahami dunia profesional secara langsung. Program magang ini mulai itu dari kurikulum Merdeka sudah diterapkan ya. Banyak anak mahasiswa kita misalnya yang prodinya ada yang magang di industri-industri, mereka magang di perusahaan-perusahaan pembuat sabun, pembuat deterjen dan lain-lainnya. Sehingga begitu mereka selesai mereka bisa menciptakan lapangan kerja seperti itu. Itu sudah mulai bagus kurikulum kita ya. Kurikulum harus fleksibel, berbasis teknologi dan berorientasi pada keterampilan untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Oke, lagi satu sepertinya Pak Azan. Saya lebih cepat ya. Oke. Etika keamanan data dalam pendidikan digital. Di slide show Pak Azan. Etika dalam keamanan data dalam pendidikan digital. Solusi untuk meningkatkan keamanan data pendidikan ini yang pertama adalah integrasi etika cyber dalam kurikulum. Bagaimana mengajarkan siswa tentang hak privasi, keamanan digital, dan tanggung jawab sosial di internet. Yang kedua adalah implementasi teknologi keamanan, penggunaan blockchain dan enkripsi untuk melindungi data akademik siswa. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan penyedia teknologi. Caranya adalah dengan menyusun regulasi yang melindungi privasi data dalam pendidikan digital. Jadi di sini pendidikan digital harus aman, transparan, dan beretika dengan regulasi yang jelas, serta edukasi bagi siswa dan pendidik tentang pentingnya keamanan data bagi pribadi kita. Next. Ada lagi ya? Ya, kayaknya sudah cukup untuk saya. Selanjutnya yang serahkan ke Bu Nur Fidianti. Terima kasih. Baik. Silakan Bu Nur. Baik, langsung ke kesimpulan ya Pak Ajan ya. Coba di slide show. Oke. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan itu ada 3. Yang pertama,
Orientasi baru dalam pendidikan dewasa ini adalah mengedepankan teknologi, personalisasi pembelajaran, dan keterampilan abad ke-21. Pendekatan ini didukung oleh teori konstruktivisme, pembelajaran digital, dan model berbasis kompetensi. Namun, terdapat tantangan seperti kesenjangan akses, efektivitas pembelajaran digital, dampak sosial dan kesehatan mental, serta relevansi kurikulum maupun keamanan data. Nah, solusi yang dapat diterapkan itu meliputi peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas guru, kurikulum adaptif, regulasi keamanan data, dan pendekatan holistik terhadap kesehatan mental siswa. Nah, dengan strategi ini, pendidikan dapat lebih inklusif, relevan, dan berdaya saing di masa depan. Demikian, saya kembalikan ke moderator.